Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Sarah Soraya. Nah, di video aku kali ini, aku akan menjelaskan tentang driver of the Green Revolution atau faktor pendorong revolusi hijau. Nah, energi hidrogen itu salah satu contoh pendorong revolusi hijau dalam penggunaan energi terbarukan kayak seperti hidrogen hijau atau green hydrogen. Energi ini tuh berasal dari sumber terbarukan kayak air, angin, dan matahari, sehingga tuh kita dapat menghasilkan energi yang bersih tanpa karbon dan lebih ramah lingkungan gitu. Nah, revolusi hijau adalah perubahan besar di bidang pertanian yang ditandai dengan penggunaan teknologi modern seperti bibit unggul, pupuk kimia, pestisida, sistem irigasi, dan juga mesin pertanian. Sehingga tuh produk dari pangan tuh lebih meningkat gitu. Penyebabnya tuh revolusi hijau itu terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan pangan akibat pertumbuhan penduduk, dan untuk mengatasi hal tersebut kita tuh harus bisa melakukan berbagai upaya seperti melakukan penelitian di bidang pertanian, penggunaan teknologi modern, serta tuh adanya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan produksi petani gitu. Dampak dari itu tuh dengan adanya revolusi hijau itu produksi pangan tuh meningkat yang pertama, dan juga tuh mampu tuh membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Tapi penggunaan teknologi itu juga perlu diperhatikan, karena kalau kita kebanyakan memakai teknologi itu tuh bisa merusak lingkungan. Jadi kesimpulannya itu revolusi hijau itu didorong karena adanya kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi. Jadi itu penggunaan bibit unggul, pupuk, pestisida, irigasi, serta inovasi energi itu menjadi faktor utama kita dalam meningkatkan hasil pertanian. Nah, selanjutnya teman-teman, aku akan melanjutkan topik kedua yang mengenai driver of the Green Revolution atau faktor-faktor yang mendorong terjadinya revolusi hijau. Nah, jadi tuh revolusi hijau itu perubahan besar di bidang pertanian yang bertujuan tuh untuk meningkatkan produksi, terutama tuh produksi pangan dengan menggunakan teknologi yang modern. Nah, dengan adanya teknologi yang modern, kita tuh bisa melakukan dan mengatasi masalah kelaparan di berbagai negara manapun gitu. Faktor pendorongnya itu yang pertama, teknologi pertanian. Nah, seperti yang kita tahu, penggunaan bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida, dengan adanya teknologi ini tuh kita jadinya tuh hasil panen kita tuh menjadi jauh lebih banyak dan lebih meningkat daripada sebelumnya gitu. Yang kedua itu sistem irigasi. Dengan adanya sistem irigasi atau pengairan gitu yang apa ya dibilangnya, yang lebih teratur, jadi pertanian tuh tidak lagi bergantung pada air hujan, sehingga tuh produksi itu jauh lebih stabil sepanjang tahun gitu. Yang ketiga itu mekanisme pertanian. Nah, itu tuh penggunaan mesin kayak seperti traktor dan alat panen gitu. Hal itu tuh bisa membantu pekerjaan pertanian tuh menjadi lebih cepat dan efisien gitu. Nah, yang keempat tuh perlu adanya dukungan dari pemerintah. Pemerintah tuh juga berperan sangat penting gitu melalui subsidi pupuk, program pertanian, dan edukasi bagi petani. Dengan adanya edukasi program pertanian ini tuh petani tuh lebih bisa mengakses teknologi. Jadi kan zaman sekarang kan teknologi udah mulai canggih gitu kan. Jadi mulai sekarang tuh petani tuh harus bisa diajarkan teknologi gitu. Nah, yang kelima itu inovasi dan penelitian. Nah, inovasi dan penelitian itu juga
bisa menjadi pendorong utama karena tuh adanya riset ilmiah yang terus kayak mengembangkan teknologi pertanian yang lebih baik itu. Jadi selain munculnya kewirausahaan hijau yang hanya berfokus pada produk ramah lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Jadi dampak positifnya tuh revolusi hijau itu memberikan seperti meningkatnya produksi pangan, berkurangnya kelaparan dan meningkatnya ekonomi pertanian. Dampak negatifnya itu seperti kerusakan lingkungan, ketergantungan pada bahan kimia, dan kesenjangan antara petani kecil dengan petani besar. Kesimpulan dari revolusi hijau ini itu tuh sangat membantu dalam produksi pangan, tetapi tetap perlu juga dijalankan secara berkelanjutan agar kayak tidak merusak lingkungan di sekitar kita gitu. Terima kasih. Sekian video dari aku. Bye bye.